Kembali lagi di Suara Juventus ini. Kali ini kita akan membahas hujan gol lagi bersama Juventus. Kali ini lagi tur ke AS. Itu mana bukan tur sih ya, tapi ini suatu turnamen resmi dari FIFA World Cup yang mana Juventus berhasil mencetak 9 gol di laga dari tim Asia dan juga Afrika yang notabene secara kualitas mainannya jauh di bawah Juventus. Apakah ini memang kualitasnya Juventus yang sedang naik ataupun yang Tudor sudah bisa meramu permainan secara apik ataupun memang lawannya cuma tim kelas 2 atau kelas 3 gitu. Nanti next kita akan melawan Manchester City. Saat ini kita akan menunggu apakah Pep Guardiola akan melancarkan serangan secara full atau bermain aman seperti dua game sebelumnya. Ya, Suara Juventus ini kembali lagi bersama gue Bio. Kali ini akan membahas tentang review tentang pertandingan Juventus melawan Wydad FC yang mana Juventus berhasil menangkan pertandingan secara telak dengan skor 4-1. Pengennya 5-0 lagi ya kayak awalnya ya. Saya Gak kebobolan ya. jadi bobolan. Ya, Iya. padahal berharap ini kayak bisa 5-0 lagi nih, biar sekalian nyindir tim sebelah gitu. Oke, kali ini gue nggak sendiri bersama teman-teman dan juga narasumber yang lain dan juga spesial kali ini bersama member yang sudah lama ikut sama Suara Jumit ini bersama Bang Bustan dan juga bersama Mas Riki. Tolong presentnya, Mas Riki silakan. Oke, halo teman-teman Sobat Juventus, ini gue Ricky dari Taman Mini Forza Juve. Bursa Juve. Lagi senang nih, Lagi seneng Mas Riki dong. dan lagi senang nih soalnya story Suara Jumit ini di scene terus sama Kenan Yildiz ya. Karena Nildis 3 kali ngesin tapi nggak ngasih emot ya. Ah, Emot api minimal ya. Mungkin ntar iya, kalau 7 kali bener baru dong. dia ngesin. Ya lanjut Mas Bustan. Salam hangatnya buat teman-teman Iya, Suara halo Jumit halo ini. semua. Saya Bustan Juventini dari Jakarta Timur. Wah, kita Jaktim Pride nih kali ini. Review Right. Juventus, kita Jaktim Pride nih. Semua di sini sekarang Jatim gue, ya. Ricky, dan juga Bang Bustan nih Jaktim Pride. Oke, Bang kembali Jeki ke juga. topik. Oh ya, Bang Banyak Jaki banyak. juga. Bang Jaki juga tuh. Bang Wandi juga kadang Iya, perbatasan banyak banyak tuh. Bekasi sama Iya. Jaktim tuh. Jadi dia mungkin nongkrongnya di BKT sama Keranji kalau nggak salah. Oke, kembali ke bahasan kita tentang review ya. Juventus menang skor telak dan juga gol-golnya keren. Gue lihat Juventus main Keren. kayak gini udah lama gitu. Golnya enak dilihat gitu. Gue Iya. spektakuler banget. Gue sampai wah gitu. Udah lama nggak nonton Juventus yang gol-golnya keren, cara mainnya apik gitu. Match-match ke belakang tuh sebelum dipegang Tudor dan Tudor se-mature sekarang ini belum kelihatan lagi gol-gol dan permainannya secara tim seperti ini. Gimana Iya. tanggapannya tentang pertandingan semalam? Apakah ini menjadi momen kebangkitan? Ataupun memang ya makna ini harus kita tanggapi dengan secara normal-normal aja karena memang Juventus lawannya tim kelas 2 gitu. Bang Sultan silakan duluan. Ya lah, di Piala Dunia antar klub ini kan sebenarnya Juve kalau saya lihat ya bisa dibilang salah satu tim Eropa yang harusnya ya secara kebugaran itu yang paling siap gitu, yang paling bugar karena memang kalau kita lihat jadwalnya Juve, Juve itu dari 3 bulan yang lalu, 3 bulan sebelum klub World Cup ini udah main seminggu sekali ya dari bulan Maret, pertengahan Maret udah gugur gitu di Champions League Iya, dari betul. Copa itu. Jadi tinggal main seminggu sekali kan dan harusnya memang Ya, eh, lebih bugar ya dibanding tim lain gitu. Sedangkan tim-tim Eropa lain kan banyak yang kita lihatlah di klub World Cup ini kelihatan banyak yang ini ya agak terhalang sama tim-tim yang sebenarnya eh, jauh di bawah ya, tapi kemudian karena mungkin faktor kecapean dan juga terutama tim-tim dari Amerika Latin itu udah mulai kompetisinya gitu dan di pertengahan kompetisi sehingga juga lebih match fitnessnya lebih bagus. Nah, untuk Juve sendiri dua pertandingan ini kan ya memang di atas kertas harusnya bisa ini ya sangat harusnya memang bisa menang gitu. Dua pertandingan ini memang harus benar-benar dibungkus. Apalagi kan eh, bisa dibilang selama Tudor ini udah berapa bulan ya di Juve, jadi bisa Iya. harusnya udah bisa jalan ininya skemanya. Dan memang kelihatannya sih masih memang lumayan bisa jalan skemanya meskipun memang perlu pembuktian lagi karena memang lawannya itu juga bukan yang ini ya. Nanti di pertandingan selanjutnya kan lawan City ya yang memang City. benar-benar laga pembuktiannya untuk Juve gitu. Apakah memang sudah benar-benar siap untuk bersaing ke depannya untuk merebut Scudetto dan bersaing di Liga Champion itu sih. Iya. Memang Juventus terlihat apa ya superior dibanding Wydad dan juga sebelumnya ada lain. Mas Riki gimana tanggapannya tentang pertandingan semalam ataukah excited atau ya memang harusnya menang besar dengan mudah?
babak bobolan harusnya ya. Iya, memang harusnya memang menang besar dengan mudah ya, Mas Bio ya. Jadi memang harusnya memang benar kata Mas Bustan tadi, harusnya memang dibungkus dua pertandingan ini untuk dapat poin penuh dan bisa lolos langsung otomatis sehingga di pertandingan berikutnya sebenarnya bisa lebih santai gitu ya. Mungkin pemain-pemain yang Mm-mm. selama ini belum dimainkan mungkin bisa dimainkan di match berikutnya gitu. Cuman masalahnya kan pertandingan berikutnya lawannya City nih. Ya kan penentuan Juara grup. menjadi juara grup Udah, gitu bro. kan. Dan memang Mm-mm. sebenarnya gini, kalau turnamen itu sebenarnya memang kita harus harus pintar-pintar pilih lawan di next game gitu Ya, kan. Kadang ya. memang Mm-mm. yang kita anggap lebih enteng malah bisa jadi lebih jago, yang lebih jago malah akhirnya kalah sama yang lebih enteng kan. Kalau turnamen kan kayak gitu kan, nggak bisa di apa namanya, nggak bisa ditebak-tebak gitu. Cuman masalahnya adalah kalau gue sih pengennya ya, kalau gue sih pengennya Juventus bisa langsung nggak perlu milih-milih lawan aja, ya udah yang dapat terabas aja semuanya gitu. Even match ketiga besok nih lawan Manchester City harusnya Juve juga masih tetap main ngegas aja gitu kan, hitung-hitung kita adu ilmu kan, mau coba lihat Ya, apa nama, apakah betul. tim ini sudah benar-benar bisa mempunyai kualitas yang unggul gitu ya. Mudah-mudahan sih City juga besok full tim ya, tidak ada yang dicadangin gitu, jadi bisa sama-sama serius lah gitu ya. Mudah-mudahan gak ada yang cedera juga efeknya gitu. Nah kalau untuk pertandingan lawan Wydad menurutku memang udah sepatutnya menang ya, karena kita menguasai pertandingan sepenuhnya gitu, 63% penguasaan bola. Dan tapi memang di luar dugaan Wydad ternyata tidak menyerah begitu mudah ya. Dia Ya, punya dia punya dia bahkan total lebih golnya unggul dari, banyak. betul, dia lebih unggul dari total shoot ya, 15-9 kalau nggak salah. Jadi memang ternyata tidak semudah itu mengalahkan Wydad, walaupun hasil akhir ternyata memang menunjukkan bahwa sebenarnya Juventus jauh lebih berkualitas dibanding Wydad dari Maroko ini sih, yo gitu sih. Ya, terlepas kemenangan dari Wydad dan juga lain, kita sekarang ada di posisi satu kalau nggak salah. Posisi Ya, dua, sorry. posisi Karena satu, Satu, eh, satu. posisi posisi satu, satu, satu. Oke. betul. Karena eh, Kita punya golnya 9 gol. kita punya 9 gol, Iya, Manchester City City cuma 8. 8, betul. Eh, apakah kita bisa memilih lawan setelah ini? Karena memang Juventus lawannya grupnya nanti bisa G ya. grupnya dari Real Madrid katanya. Iya, Real Madrid, Al Ain atau Salzburg katanya. iya, Dan ini yang paling tough adalah si Real Madrid ini. Apa kita harus menghindari Real Madrid yang baru ditinggalkan pelatih lamanya Carlo Ancelotti, sekarang masih ada adaptasi dengan pelatih barunya Xabi Alonso yang mana kayaknya kelihatannya masih belum cair secara permainan. Ataukah kita harus berharap bahwa kita bertemu jangan Real Madrid dulu deh, yang lain dulu deh gitu. Karena memang Juventus di ajang ini memang kelihatan banget cari cuan karena setiap iya. pertandingan yang kita menangkan uangnya itu lumayan dan bisa untuk menambah pembenaran kita untuk transfer untuk jendela musim depan. Gimana Mas Riki tanggapannya? Ya, kalau dilihat dari bagannya memang sebenarnya kita akan bertemu dari perwakilan dari grup G ya. Grup G itu ada Real Madrid, Salzburg dan Al Hilal, Al Hilal juga Pacuha. Kalau Pacuha Hmm. sepertinya udah nggak ada harapan ya. Sudah gugur Iya. karena 2 kali kalah sehingga persaingan di grup ini hanya dihuni oleh oleh 3 tim nih. Ada Real Madrid, Hmm. Salzburg dan Al Hilal. Dan hasil-hasil yang ada di grup ini juga sebenarnya ternyata tidak terlalu signifikan ya. Karena Real Madrid juga nggak semudah itu melenggang lolos gitu. Mereka baru Ya. mengumpulkan 4 poin sama dengan Salzburg dan Al Hilal di peringkat ketiga dengan 2 poin. Gitu. Kemarin Salzburg juga nggak bisa menang lawan Al Hilal gitu. Al Hilal ini juga bukan tim sembarangan ya, karena memang dihuni beberapa pemain Eropa gitu. Ada Malcolm, ada Milankovic Savic, ada Cancelo gitu. Jadi ini klub Arab rasa Eropa sebenarnya. Udah gitu pelatihnya juga pelatih pelatih juga bukan orang sembarangan gitu, pelatih dengan gaji tertinggi di sana gitu. Jadi menurut gua Salzburg juga juga bukan bukan tim yang mudah dikalahkan ya. Kan juga langganan Liga Champions juga kan Salzburg kan gitu. Jadi menurut gua ini memang bukan, nggak bisa pilih lawan sih yo kalau di sini menurut gua ya. Jadi memang harus semuanya digilas aja gitu. Jadi kalau misalnya tetap harus milih, gue sih pengennya Real Madrid aja ya langsung ya gitu. Langsung. Iya langsung aja Real Madrid lah biar kita bisa lihat gitu. Apalagi kan memang ini kan sama-sama pelatih baru nih. Cuman kan kelebihan di Juventus adalah Juventus sudah dibantu, bukan dibantu, dilatih sama Tudor dari Maret ya, dari Maret Hmm. 2025 kemarin ya. Jadi udah punya waktu yang lebih panjang dibanding Xabi Alonso di Real Madrid gitu. Permainannya memang belum terlalu nyetel sehingga enak buat dibantai gitu sih. Jadi gue pilih Real Madrid sih kalau dari gue ya gitu. Tapi gue pengennya nggak harus Oke. pilih-pilih, semuanya kita gilas lah gitu. Optimis banget ya Mas Riki. Apa optimis atau jumawa kurang tahu juga sebenarnya. Karena kita baru lalu sama lain belum ketemu tim Iya raksasa betul. lainnya. Mas Gustan tanggapannya sama atau ada sedikit perbedaan dengan Mas Riki? Idealnya sih ini ya, menghindari Real Madrid tuh. Karena kan ini ya, kalau orientasinya mau nyari cuan ya, Iya betul. kalau bisa menghindari Real Madrid dan lolos sejauh mungkin. Tapi kalau kita lihat dari jadwal pertandingan, ini yang lebih bisa pilih lawan sebetulnya Real Madrid justru. Karena Juve sama City itu main duluan di jam 2 Hmm. kalau waktu Indonesia Barat, dan Real Madrid itu main jam 8.
Jadi dimanapun posisi Juve itu, Real Madrid sebetulnya bisa milih dia mau lawan siapa itu. Hmm. Jadi kalaupun nanti menang lawan City, eh, itu bisa jadi masih bisa ketemu Madrid juga. Kalau Madridnya ternyata milih ketemu Juve aja lah daripada ketemu City itu. Mungkin baganya lebih enteng kali ya Hmm. kalau ketemu kita juga. Iya, Jadi itu dia pilihannya sih. lebih ke Madrid, Madrid sih yang bisa lebih milih. Ya, kalau gue sih setuju sama Ricky ya, ketemu Real Madrid aja langsung karena kita juga bisa langsung membandingkan Iya, antara kedua tim. Dan juga kayaknya kalau lawan Al Hilal ini lebih ngeri sebenarnya daripada Real Madrid karena Al Hilal pemainnya sudah padu dan juga benar kata Ricky isinya pemain iya, Eropa semua rata-rata ya secara betul. skill dan secara sudah padu ya mungkin juga bisa lebih mengerikan. Kita kemarin juga lawan Wydad banyak kecolongan. Iya, Ini betul. mungkin nanti kalau ketemu Al Hilal ya bisa jadi banyak kecolongannya lagi. Tapi gue harap sih dari match ke match mungkin ada update performa, ada update strategi, ada update taktik juga dari Tudor. Mungkin kita bisa Iya. menjaga stabilitas di lini defense-nya Juventus. Di Gray udah keren, mungkin back-nya nanti mungkin ada suatu pemahaman lagi yang mungkin kita bisa lebih padu dan nggak kebobolan lagi di next match-nya. Oke, lanjut kita mau ngomongin tentang Starboy kita nih. Sekarang Starboy-nya kayak Rilis yang tadi udah gue spill di awal, yang sering sin banget story-nya, suara Juventus dilihat sama dia. Kalau tetap nggak percaya, si Mas Riki suka posting suara Juventus ini tuh di scene tuh sama Kenal Yildiz. Nah, mungkin karena sering dia ngesin kita game, dia jadi hat trick ya kemarin. Makanya doa-doa dari kita kayaknya tuh jadi bagus performanya kan. Ya dua gol tapi dia merasa ini gue tiga gol karena gue merasa di lapangan gue mencetak tiga gol kata Yildiz kemarin via Dazen ya. Ya ini merupakan optimis bahwa si siapa namanya ini Yildiz sudah lebih cair dan juga ujian terhadap Tudor karena dia bisa memaksimalkan potensi ketimbang waktu Yelis masih dipegang Mota karena Yelis terlihat lebih cair, terlihat lebih free roll dan juga lebih taktis dan lebih klinis di depan gawang gitu loh. Apakah ini memang Yildiz yang lagi moncer ataupun strategi Tudor yang sudah mulai masuk dan lebih dipahami sama pemain Juventus? Terlihat dari gol-golnya kan tektokan terus nih antara Cambiaso, terus Thuram Iya, dan juga dia ada soloran-soloran sendiri yang gol spektakuler itu aduh itu gue sampai Eden. orang wah itu gol kayak gini kapan lagi lihat Juventus gol kayak gini gitu kata gue dari seorang anak muda gitu yang tiap turnamen yang dia pertama kali ikut langsung cetak gol Langsung terus ya golin. Ki ya. Betul sekali. Mm-mm. Dan jadi dia langsung menjadi man of the match kemarin melawan Wydad. Tanggapannya gimana Mas Riki tentang Starboy kita nih? Ya, gini, kalau kita flashback ke awal pertama kali Tudor datang, waktu itu dia langsung menghadapi Genoa, ya kan dia langsung merubah taktiknya Thiago Motta yang sebelumnya menggunakan 4 back menjadi 3 back dan membuat pergerakan Yildiz sebenarnya memang lebih eksploratif ya di match pertama versus Genoa itu. Bahkan kalau dilihat-lihat golnya pun mirip. Coba kalau kalian nggak percaya, coba cek lagi match pertama Tudor bersama Juventus versus Genoa. Itu pergerakan Yildiz memang eksploratif banget dan memang sulit untuk ditebak gitu karena ditemani oleh Koop Meiners waktu itu pas lawan Genoa ya. Nah, di pertandingan Ya, kemarin memang Tridente Trisula di depan ini memang keuntungan dari Juventus adalah ketiga pemain ini adalah pemain-pemain yang berkaki cepat gitu dan punya daya hmm, tarik untuk menarik sistem ya, organisasi pertahanan lawan gitu. Jadi Yildiz memang tertolong oleh dua rekannya menurut gue yang memang mencoba untuk menarik sistem organisasi pertahanan lawan sehingga dia punya punya daya daya jelajah eksplorasi yang lebih luas gitu ya. Jadi menurut gue memang itu yang pertama. Yang kedua adalah memang Yildiz memang saat ini sedang top perform, dia sedang pede dengan dirinya saat ini dan itu yang membuat pergerakannya di lapangan menjadi lebih hidup ya, lebih oke gitu. Ditambah lagi dengan pergerakannya Thuram ya. Thuram memang menjadi sangat luar biasa sekarang. Gua kalau melihat Thuram ingat sama Paul Pogba di zaman prime ya bersama Juventus gitu. Dia bisa carrier bola betul. dengan baik, dia bisa mengorganisasi lini tengah dengan baik, bahkan dia bisa menjadi breaker di lini tengah juga gitu untuk memutus serangan lawan gitu. Jadi memang Hmm. Yildiz sangat menurut gue Yildiz sangat dibantu oleh kedua rekannya di depan dan juga lini tengah yang terorganisasi dengan baik oleh Kepren Turam gitu. Jadi ini momennya anak muda ini harus bisa memanfaatkan momen ini dan mudah-mudahan tidak ada cedera atau apapun yang menghantui gitu yang buruk-buruk untuk anak muda Hmm. ini gitu. Jadi kita bisa melihat Yildiz menjadi lebih bersinar lagi di pertandingan berikutnya gitu sih yo. Ya, ini kan potensinya Yildiz memang sebagai core-nya ya, karena Ya. beberapa musim lalu kan kita ada proyekan terus nih, proyek Ronaldo, proyek Dybala. Nah ini kayaknya sekarang lagi core-nya proyek Yildiz ya. Tapi yang proyek-proyek ini biasanya dijual nih, ujung-ujungnya kalau udah dijual ya dia pindah. Gimana nih Mas Bustan, apakah memang sudah perlu kita keep Yildiz ataupun harus ditambah pemain-pemain yang memang nanti sebagai
tandemnya Yildiz di lini Hmm. depan Juventus, apakah cukup dengan pemain sekarang ataupun harus membeli beberapa pemain lagi untuk memaksimalkan performa dari Yildiz ini? Ya kalau kita lihat permainan Juve sekarang kan memang kelihatannya ya eh, Yildiz jadi pusat permainannya di Juve gitu. Jadi kalaupun eh, Juve nanti ke depannya bergantung sama Yildiz itu sebaiknya sih Juve juga didukung dengan tambahan pemain-pemain berkualitas juga gitu kan. Iya. Mungkin satu atau dua orang di sekitar Yildiz ya. Baik itu satu sebagai mungkin gini kali ya pelapis kali pelapisnya Yildiz Mm-mm. gitu yang selain dia bisa menjadi kompetitornya Yildiz yang bikin dia jadi ngerasa ada saingan gitu. Jadi dia harus lebih baik lagi karena takutnya anak muda eh, dia jadi cepat berpuas diri, takutnya kayak gitu. Jadi permainannya ya stuck gitu-gitu aja. Jadi dia harus ada kompetitor cadangan dan pelapis yang nantinya juga kalau dari sisi klub itu juga menguntungkan. Kalau misalnya Yildiznya kecapean, nggak bisa main kan ada pemain lain yang kreatif juga itu yang bisa menciptakan serangan jadi kreatornya Juve. Jadi nggak cuma Yildiz atau mungkin Chico Conceição yang mana Chico Conceição juga nggak selalu ini ya Iya. konsisten Perform ya. mainnya. Kadang kadang bagus banget, kadang ya biasa aja. Jadi mungkin perlu pelapis juga yang kreatif, pemain kreatif. Selain di tengah juga yang perlu pelapisnya Turam sama ini kali ya. Turam sama siapa namanya? Locatelli. Oke, Betul. Ah, jadi itu sih ya, yang area-area yang mendukung Yildiz. ya gue sih setuju sama Mas Bustan karena memang Yildiz ini bukan penggendong Juventus sendirian ya, dia bukan Messi ya, karena dia pun masih anak muda ya butuh istirahat dan juga kadang memang Yildiz sempat on off juga terbukti beberapa match di Serie A dia sampai frustasi kadang sampai kemarin yang kartu merah itu di luar dugaan Iya. banget sih dia melakukan hal itu. Dan mungkin ini setelah kartu merah dia menjadi up lagi lebih produktif dan juga lebih cair secara permainan dan juga secara emosi. Masuk kita ke dalam gol-golnya Juventus kemarin, gol-golnya Bagus semua ya. keren gitu ya, Mm. bagus semua. Sampai penalti Iya. pun keren juga sebenarnya. Keren itu penaltinya tuh. Ini ngecengin aja lu. Nomor 9. Keren lah. Itu mental kalau nang penalti itu mental harus bagus. Biarpun udah ketebak arah tapi boleh kenceng. Ya super sub kita itu sekarang Dusan Vlahovic ya. Jadi gol pertama dari Kennedy's itu dihitung sebagai own goal ya Iya, kemarin sayang karena banget memang ya. dilihat dari Ya, secara belok proses memang bolanya. deflektif bolanya Iya, benar karena benar. pemain Wydad. Gol pertama Dan itu dia tektokan sama ah, si Turam. Kevin Turam. Iya. Golnya itu tendangannya keren Yildiz banget. juga nggak ini. Iya, Maksudnya tendangan nggak Yildiz mengarah ke gawang gitu. nggak ngarah ke gawang. Iya, memang dia Jadi harusnya crossing itu cuma jadi pantulannya gol. itu yang ngarahin ke gawang. Iya, Heeh. Dan yang gol keduanya, wah ini spektakuler banget dia bagus banget ini. si Cambiaso soloran dari kiri Iya, langsung si Yildiz ada bola liar langsung bam kipernya Wida tanpa ampun dia tidak bisa menjangkau gol dari Kenedis. Nah, golnya Widat ini kayak kemarin kayak offload banget kita kayak ditipu nih sama si Widat. Kita offload ke sisi kanan, gue tahu bola dilempar langsung ke sisi kirinya Juve. Di sana cuma ada tinggal Cambiaso yang tinggal sendiri. Ya udah, Digre udah maju, iya, udah lewat. Nah, abis golnya Widat nih kita pertandingan agak turun cuma dari sampai turun minum kita kayak agak grogi gitu main. Nah, babak kedua akhirnya Yulis golin lagi dan ini bikin kita up dan juga ditutup sama gol penutupan dari Bang Opik ya. Penalti yang sangat epic dari iya. Bang Opik ya. Ya karena kita agak deg-degan juga sebenarnya nemu dia dari penalti nggak pas. Tanggapannya Mas Bustan dari setiap golnya mungkin ada something spesial buat Mas Bustan mengenai gol-gol Juventus kemarin. Ya sebenarnya kan Juve kemarin itu pas babak pertama agak menjaga tempo ya, nggak terlalu ngegas juga Iya, betul. sebetulnya. Jadi mainnya agak pelan gitu, bangun dari belakang, nggak secepat biasanya gitu. Jadi pelan-pelan, tapi ternyata masih sempat nyuri 2 gol. Nah itu banyak terbantu dari skill individunya Yildiz juga ya. Dan golnya Wydad juga itu menunjukkan masih banyak PR ya di lini belakang itu masih keropos belakangnya. Dan itu kan selain Kelly, Savona juga dipaksa jadi center back. Nah, Center. itu yang agak ini juga sih, agak riskan juga gitu yang bikin keropos. Nah, untung di babak kedua itu Juve sudah mulai agak enggas lagi nih, agak enggas sampai bisa dapat gol ketiga.
Nah, setelah itu kan ada beberapa pergantian pemain tuh, dan setelah pergantian pemain sebetulnya agak ini sih, agak menurun lagi Agak gitu turun permainannya ya. Juve. Agak Heeh. menurun lagi permainannya Juve. Nggak seperti biasanya Babak gitu pertama. kalau pemain intinya yang main. Nah, itu juga Ya, jadi PR ada, tersendiri buat Tudor betul. ya. Ada perbedaan ya Untung maksudnya. kemarin di menit-menit akhir ya Vlahovic masih bisa dapat ini ya pelanggaran dan penalti itu bisa nyetak gol. Ya itu ya bonus bonus aja lah penaltinya itu, ya kalau udah penalti dia lumayan jago lah kalau penalti. Itu sih. Lumayan jago kalau penalti. Kalau yang Hmm. udah emang Itu bahasa halus Maksudnya aja juga itu. Lumayan. Selain penalti. Harusnya Yildiz yang ngambil kalau dia belum diganti bang biar hat trick sekalian. Nggak, udah tapi kayaknya nggak bakal dikasih deh bolanya, orang dia udah ngambil langsung. Bolanya langsung dipeluk awal sama dia. awalnya sebenarnya Loka yang mau ngambil tuh kelihatan, tapi Iya, akhirnya Loka udahlah kasih aja buat menaikkan iya, mentalnya iya. si Bisa jadi kayak gitu sih. Mas Rafiq. Mas Riki ada gol Hmm. yang mana yang Ya, jadi insight-nya? gol gol satu dan gol kedua memang dari possession base ya. Gua ngelihatnya memang Ya, Juventus memainkan sepak bola possession ball di 20 menit pertama, kalau nggak salah sekitar 20 menitan pertama. Mereka memang bahkan lini belakang Juventus bahkan sudah mulai naik ya, itu ya, udah hampir setengah gitu kan. Jadi memang possession base-nya udah nyaman banget di 20 menit pertama gitu. Jadi pergerakan Yildiz lagi-lagi dua gol itu dari sorry, satu gol pertama itu dari Yildiz. Dia kolaborasi bagus banget dengan Kepren Thuram. Dan memang gol seperti ini sebenarnya memang bukan pertama kali ya di pertandingan kemarin gitu. Di beberapa pertandingan sebelumnya juga Kevin Turam sempat beberapa kali ngasih terupas cantik kayak gini gitu buat Yildiz, dan mereka memang kayaknya udah punya feeling sendiri lah ya satu sama lain gitu. hmm, Udah tahu harus gerak kemana, udah tahu akan ngirim bola kemana gitu. Jadi ini gol yang sangat bagus di gol pertama gitu. Gol kedua apa namanya, gol kedua lagi-lagi memang Cambiaso dapat kredit dia di gol kedua menurut gue yo, karena dia punya daya jelajah yang ya, sangat tinggi di gol kedua ini. berani, Dia coba terobos. berani juga ya. Berani banget dia coba terobos ke dalam gitu ya. Dia pikir dia kayaknya nggak bisa nge-shoot ya, dia dia kirim ke Hmm, tengah gitu. Dan hmm. gue juga nggak nyangka kalau Yildiz. Diangkat lagi bolanya. Iya bener. Gue Iya, juga nggak nyangka kalau betul. Yildiz melakukan shooting sebagus itu gitu, dan pas gitu bolanya, timingnya ngepas, shootingnya ngepas. Keren, eh, keren parah, keren Apa parah. namanya, dia incer tiang atas juga pas banget gitu. Hmm, Itu gol yang sangat bagus lah dari Kenan Yildiz. Gol ketiga lagi-lagi ya si kaki cepat ya Kolomwani punya dribble yang sangat bagus ya. Kita sama-sama tahu kan hmm. kalau Moni punya dribble Iya, bagus, dia punya gocekan Yahut gitu. Jadi ini memang mirip dengan gol pertama sebenarnya. Ya ya kan, kalau mirip-mirip misalnya banget. satu pemain lagi Ah, giring bola, memang dua pemain ada yang lain langsung buka. harus buka ruang gitu kan. Hmm, Dan memang Wydad terlambat untuk mengantisipasi itu gitu. Terupas lagi manis hmm. banget. Dan yang unik di gol ketiga menurut gua adalah penyelesaiannya Yildiz ya Yo ya. Itu bukan penyelesaian Iya, parah. sembarangan menurut gue. Dia tenang banget, dia sempat keeping sekali, narik back Iya. lawan baru dia shoot. Itu Hmm, keren banget sih gitu. Jadi si anak muda ini memang dia nggak sembarangan dapat bola sat shoot aja gitu, tapi dia hmm, pikir dulu, oke gue keeping dulu sekali, gue cek keeper, gue cek back, baru gue shoot. hmm. Itu keren banget gol Flashingnya keren ketiga. Caranya ya. ini gocekan patah pinggang gitu. Iya betul, itu kalau udah kayak gitu kan back pasti ngiranya dia shooting langsung pakai keyboard gitu Iya. kan, ternyata dia keeping dulu sekali. Itu keren banget sih. Gol keempat nggak usah dibahas lah ya. Ya, penalti penalti pemberian wasit yang bagus ya. Memang harusnya penalti sih karena ada tarikan dari belakang, tapi memang Ah, cukup cukup harus diwaspadai penaltinya Dusan karena terbaca oleh kiper sih gitu. Bahkan dia juga sempat gagal eksekusi penalti kan di Serie A waktu itu kan. Jadi iya. lagi-lagi kemarin bahkan gue sempat lihat ulangannya di AZN Hmm, sebelum dia shooting penalti kan dia suka ngasih tuh ada iya. kotak terus Hmm, dalam empat match sorry dalam empat iya. shoot terakhir kemana dia ambil, dan ternyata tiganya itu Hmm, selalu di pojok pojok kanan kanan. bawah gitu Tapi masuk tiganya terus tuh, itu. tapi masuk terus di situ. Ya itu semalam adalah empat titik titik keempat ya, penalti di Iya. pojok kanan bawah gitu. Jadi kalau saran gue buat kiper-kiper yang nanti mau ngalau tendangannya Dusan, ya apalin aja pojok kiri bawah kiper berarti gitu, karena dia selalu ambil di situ sih. Iya. Terus Ini kayak akhirnya dia kita nggak. mikir ke sana, Ini kayak ke kanan. Mm-mm. kalau kalau Dusan nonton Iya. kayak kita jahat banget sama Iya Dusan deh kayaknya. makanya harusnya dia coba untuk explore lagi lah tendangan penaltinya supaya nggak, sayangnya kiper masih aja kegocek gitu, aneh juga. Gitu sih Bang. Iya, gue sih gol keempat udah nothing tulus aja lah, gol-gol enggak gitu. Tapi akhirnya gol gue juga seneng juga sih. Ya siapapun yang mencetak gol ya harusnya kita happy juga. Biarpun Dusan mungkin nih jadi batu loncatan dia, mungkin nanti dia bisa menjadi penentu kemenangan di laga-laga besar Juventus itu nggak mempelai kayak sekarang. Dan juga melihat dari pertandingan kemarin Dusan menjadi man of the match dan juga
dia menjadi rating paling tertinggi ya di Ya, Yildiz, berbagai macam. Yildiz. Yildiz. Ya, Yildiz, Yildiz malah di Dusan. Vlahovic malah Dusan lagi nih. Kemarin ngecekin Dusan nih. Iya, Yildiz menjadi di semua Eh, pemain rating dia ratingnya paling tinggi ya, ya, 9 gitu, dapat 9. rating 9 ya. Dan juga banyak pemain Juventus yang ratingnya lumayan bagus juga kemarin ada si Cambiaso, ada Ya, Chico dan juga ada si Kolomwani. Turam kemarin dan juga ada Kolumuani Ya, tentunya yang ngasih assist kepada Yildiz. Dan tapi ada pemain yang memang biasa-biasa aja dan juga cenderung jelek gitu. Ada si Weston McKennie dan juga si Alberto Costa. Costa. Kalau Costa kan memang mainnya gitu ya, gerasa kerusuk ya. Tapi dia sampai depan gawang itu oke juga. Menurut gue sih oke kemarin mainnya. Karena memang dia Hmm, menjadi kartapnya si Tudor nih sekarang. Jadi main starter terus. Kalau McKennie kemarin gue ngeliat kayaknya agak turun kurang ya. Hmm. kurang. Karena mungkin dia beban kapten juga. Pas pakai beban kapten di negaranya dia sendiri gitu. Kayak, wah, gue kayak beban berat banget sih. Ketika diganti baru nih permainan jadi cair lagi. Apakah setuju dengan pernyataan gue barusan ataupun ada yang lain mengenai rating ini, Mas Bustan? Eh, Memang sebenarnya pemain-pemain Juve agak menurun ya. Selain Yildiz, mungkin kalau Muani, Cambiaso, Thuram kali ya. Selain itu agak menurun ya. Conceição yang biasanya bagus menurun, Costa yang biasanya bagus menurun. Makanya permainan Juve itu banyak dari sisi kiri, sisi kanannya agak mati Iya, kemarin itu. Ya, betul. Agak mati, jadi agak kesusahan juga. Bahkan kalau Kalulu yang biasanya lumayan Naik bagus, ya. nah agak menurun juga gitu. Oh ya paling di Gray yang masih bagus ya. Walaupun kemarin ada beberapa bola-bola yang agak berbahaya ya, yang Iya, dia ini juga gitu. yang di pressure Eh, ya. yang pas di ya, pressing ada beberapa yang passing-passingnya yang agak berbahaya juga. Untung kemarin itu Yildiz bermainnya lebih bagus ya luar biasa. Jadi agak ketutupan pemain yang lain. Jadi itu sih selain Yildiz ya paling kalau Muani, Thuram sama Cambiaso sih yang lumayan bagus. Selain itu agak kurang. agak turun jelek. Ya, Mas Riki tanggapannya mengenai rating, apakah ada pemain Hmm. lain yang mungkin oke nih secara permainan tapi ratingnya kurang ataupun secara rating kurang dan memang dia secara permainan buruk gitu. Iya, ya memang disayangkan. Gue sayang banget sama penampilannya Conceição kemarin. Tapi memang memang tidak bisa disalahkan sepenuhnya karena memang Wydad ternyata bermain cukup keras ya. Beberapa Ya, parah. tackle-tackle gitu. Sepertinya memang Ya. mereka coba untuk mengantisipasi kecepatan-kecepatan sayap-sayapnya Juve dengan bermain keras gitu ya. Tackle-tackle banyak dan Conceição merasakan cukup banyak kekerasan ya kemarin. Beberapa kali dia mengeluh kakinya sakit. Bahkan ada yang satu momen di mana Sampai keinjak sampai sepatunya copot. sepatunya ya. Iya, dia nunjukin ke wasit terus dia banting. Agak sedikit frustasi Conceição di pertandingan kemarin gitu. Itu cukup disayangkan karena di pertandingan sebelumnya dia bagus banget mainnya kan. Gitu sih. Iya. Sama Alberto Costa juga tidak terlalu terlihat gitu. Dan memang Tudor sebenarnya menyadari itu dan langsung melakukan 3 pergantian untuk 3 nama Hmm. itu. Kalau McKennie memang gue melihat seperti penurunan fisik ya. Dia seperti terlihat agak kelelahan di babak kedua. Jadi memang langsung diganti sama Tudor gitu. Sisanya di Gray sih kredit ya. Ada double save dari di Gray dalam Hmm. sepersekian menit ya setelah tendangan terus sundulan gitu. Jadi di Gray masuk kredit. Yang kedua siapa ya? Tidak ada yang terlalu menonjol banget ya. Cuman sebenarnya Hmm. 3 orang di lini belakang sebenarnya menurut gue lumayan ya. Karena memang tekanan-tekanan dari Wydad juga nggak terlalu bagus lah gitu. Cuma satu ke bocor alus lah Juve ibaratnya bahasanya bocor alus dikit gitu. Sama di babak pertama ada satu eh, apa namanya ada satu umpan dari McKennie yang terlalu kencang. McKennie apa Thuram yang ngoper ya terus nggak dapat hampir blunder Hmm. pas baru-baru banget mulai gitu. Jadi Oh McKennie-nya yang blunder McKennie-nya yang kayaknya. yang gagal terima ya kalau nggak salah gitu. Jadi agak agak sedikit blunder di awal-awal babak pertama. Sisanya sih memang memang sih 4 orang itu memang bener-bener mendominasi game kemarin ya. Thuram, Cambiaso, Yildiz sama Kolomwani gitu. Kalau mau Cuman nih. gua kalau harus memilih semuanya urutannya mungkin Yildiz pertama, kedua Cambiaso sih yo. Karena memang Cambiaso Ya, bener-bener mobile banget, mobilitasnya tinggi banget di lapangan kemarin gitu sih. ya. Kalau gue sih kemarin core-nya sih memang dari Turan dia. Ya, Semua lini, semua semua serangan, semua awal penyerangan dan juga pertahanan semuanya di Turan. Harusnya kalau memang main full match ada dua, gue pilihnya si Yildiz sama si Turan. ya, Ya, itu tentang bahasan review kita tentang pertandingan match
Juventus versus Wydad yang mana kita berhasil menangkan dengan total skor 4-1. Oke, terima kasih buat Mas Riki dan juga Mas Bustan yang sudah menghadirkan kata-katanya untuk review kita kali ini, terutama special credit untuk Dusan Vlahovic ya, karena golnya keren banget. Oke, jangan lupa buat teman-teman yang mau ikutan di sini seperti Mas Bustan nih, terima kasih juga Mas Bustan yang selalu gabung dengan Suara Juventus ini. Ketik di bawah sini ada member, tinggal klik join atau gabung, nanti kamu bisa bergabung seperti Mas Sultan siaran langsung di sini dan juga bisa ikutan dalam grup WA kita yang nonstop 25 jam 8 hari ngomongin Juventus terus update dari beberapa media reliable langsung ke Suara Juventus ini. Dan juga buat teman-teman yang sudah join member, tolong hubungi gue ya, karena gue nggak bisa hubungi kalian. Jadi Hmm. kita nggak bisa koneksi kalau kalian nggak menghubungi gue. Ada nomornya di sini. Nanti langsung chat aja, nanti langsung gue masukin ke grup dan juga bisa ikutan siaran sama kita. Terima kasih buat teman-teman semua yang menonton Suara Juventus kali ini. Akhir kata, Vino alla fine, Forza Forza Juve. Juve. Juve.